Rumah adat Karo merupakan bangunan tradisional yang ditandai ornamen, yang keseluruhan ornamen tersebut memiliki hal-hal yang berhubungan dengan lambang yang bermakna adat istiadat. Dalam pembuatan ornamen rumah adat Karo melewati berbagai proses perencanaan yang matang, melalui sidang adat raja, yang kemudian dikirim kepada ahli kesenian, atau biasa disebut penggerga, yang mendapat perintah dari penghulu tanah. Setiap lembar papan yang dihiasi ornamen pada masyarakat Karo ada yang bermakna keindahan, kekeluargaan dan yang mengandung unsur mistik. Berikut adalah ornamen yang terdapat pada rumah adat Karo. Ornamen ini diambil dari gambaran rumput laut dengan lumut-lumut yang bertebaran di laut pada batu karang. Bentuk ornamen ini berupa garis yang menyilang diagonal dan membentuk persegi yang melambangkan pesilasi mehuli, atau menyingkirkan yang tidak baik. Ornamen ini adalah awan yang berkaitan, atau rangkaian awan yang beriringan, yang berarti rakut citlu. Lapisan awan atas menunjukkan kalimbubu dan lapisan awan bawah sebagai anak beru. Ornamen, yang merupakan bentuk awan, yang berarak di langit menunjukkan doa masyarakat Karo kepada Sang Pencipta, yang memberikan kecerahan pada hidup mereka. Ornamen ini diartikan sebagai lambang untuk memperkuat derpi rumah adat Karo. Ornamen ini sebagai paku yang mempunyai kekuatan untuk memperkuat tiap lembar papan yang terdapat pada rumah adat Karo. Ornamen ini berbentuk satu garis panjang dengan 3 lubang yang berukuran setengah lingkaran. Setengah lingkaran tersebut merupakan pegangan apabila memasuki rumah adat. Ornamen tersebut dipahat dari bahan kayu. Adapun bahan kayu yang membentuk ornamen ini disebut kempawa. Kempawa memiliki arti kayu yang sudah tua. Ornamen ini berbentuk kotak-kotak yang menyerupai bunga labu. Bentuk ini dilatar belakangi oleh masyarakat Karo yang melihat bunga labu yang saling menelan, menunjukkan kelemahan dari bunga yang merupakan sebagai bentuk perlawanan masyarakat Karo terhadap musuh. Ornamen ini dibuat dengan cara dianyam dari bambu yang diiris tipis dan dibelah membentuk kotak persegi dan persegi panjang yang menunjukkan pembagian tugas kepala keluarga yang ada di dalam rumah adat dan kesatuan mereka untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ornamen ini berbentuk gambar bunga yang merupakan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan labu yang menjalar menunjukkan kesuburan dan kemakmuran yang memberikan kebahagiaan. Ornamen ini berbentuk persegi 4, yang bagian tengahnya dibagi atas 4 bagian, seperti gambar kelopak bunga. Adapun ornamen ini bermotif tumbuh-tumbuhan, karena merupakan dari buah manggis, dan isi dari buah manggis. Warna hitam persegi pada ornamen ini menunjukkan kulit dari buah manggis, dan putih, yang membentuk kelopak bunga menunjukkan isi dari buah manggis tersebut. Ornamen ini berbentuk persegi 4, dan persegi panjang, yang bagian tengahnya menunjukkan gambar bunga yang sedang mekar. Tumbuh-tumbuhan itu berupa bunga kembang sepatu yang sedang mekar. Bunga pucuk marbung yang sedang mekar itulah yang melatar belakangi ornamen ini, yang jika sedang mekar akan memperlihatkan keindahannya. Bunga bincole yang merupakan bunga teratai putih yang harum baunya terdapat pada ornamen ini. Kesan cantik dan indah itulah yang melatar belakangi pembuatan ornamen ini. Ornamen bunga bincole juga dapat ditunjukkan pada gadis Karo yang berparas ayu dan memiliki kemurnian hati yang memahami dirinya sebagai anak beru dalam keluarga yang harus dihormatinya. Ornamen ini merupakan gambar tumbuhan bunga yang dijaga oleh umang atau makhluk halus yang memiliki tubuh kecil akan tetapi tidak jahat. Bunga tersebut akan dijaga umang dari segala gangguan yang berusaha untuk merusak, bahkan menghancurkan bunga tersebut.
Ornamen ini berupa garis yang menyilang diagonal, yang membentuk persegi yang melambangkan memegang yang baik, atau pencikep simehuli dalam masyarakat Karo. Ornamen ini berbentuk garis-garis yang menyilang yang membentuk gambar bintang. Bintang yang ada di langit menunjukkan kekuatan daripada alam sendiri untuk menerangi jagat raya pada malam hari. Hal tersebutlah yang melatar belakangi pembuatan ornamen ini pada pintu masuk rumah adat Karo, menunjukkan kesatuan dari marga Silima dalam masyarakat Karo. Ornamen ini menunjukkan tutur Siwalu dalam masyarakat Karo. Ornamen ini terdapat pada dinding bagian bawah rumah adat berupa petunjuk arah mata angin. Petunjuk arah mata angin yang ada pada ornamen ini menunjukkan arah yang baik dan buruk bagi masyarakat Karo untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan acara adat. Ornamen tapak Raja Sulaiman dipercaya agar terhindar dari ancaman niat jahat, baik yang datang secara nyata maupun tidak nyata. Ornamen ini memiliki makna kekeluargaan dan kekuatan. Ornamen yang terdapat dalam rumah adat Karo tidak semua mengandung mistik, akan tetapi diantaranya ada ornamen yang hanya merupakan keindahan yang memperindah rumah adat Karo. Pembuatan ornamen yang ada pada rumah adat Karo dengan melihat hal-hal yang terdapat di alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri. Sekian ornamen pada rumah adat Karo dan maknanya. Kelestarian rumah adat Karo saat ini sudah mulai mengalami kepunahan. Semoga hal itu tidak terjadi pada rumah adat Karo. Terima kasih. Mejuah Jua.